Hai workers, selamat datang di Data Academy. Ini merupakan seri belajar daring dari Trade Union Right Center atau TURC, Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan. Workers, setelah kita mengetahui perbedaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, kini mari kita bersama-sama belajar menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dalam melakukan survei tentang perburuhan, kita perlu memahami seluk-beluk tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini diperlukan agar memudahkan dalam melakukan survei dan mengerti atas informasi serta dinamika yang terjadi di dunia perburuhan yang akan Sobat Worker dalami dalam survei yang dilakukan nanti. Hal ini akan membantu dalam memahami tahap-tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini juga sering disebut dengan Undang-Undang PPHI. Sebelum menonton lebih lanjut, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 2-5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Terdapat beberapa contoh di dalam undang-undang yang dapat menjadi perselisihan hubungan industrial, yaitu waktu kerja, upah lembur, upah minimum, keterlambatan pembayaran upah, K3, hak mogok, hak berserikat, waktu istirahat dan cuti, dan BPJS Ketenagakerjaan. Contoh lain yang dapat menjadi perselisihan hubungan industrial adalah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, kenaikan upah, insentif, uang makan, dan bonus atau gratifikasi. Perselisihan yang kedua adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja ataupun pekerja. Contoh hal yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan PHK adalah perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan PHK dapat terjadi karena prosedur PHK yang dianggap tidak sah dan hak-hak buruh yang di PHK tidak diberikan atau tidak sesuai. Yang ketiga, perselisihan kepentingan. Perselisihan ini terjadi dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Contoh perselisihan kepentingan seperti tuntutan pembuatan dan atau perubahan PKB yang meliputi perbaikan upah atau sistem pengupahan, pemberian tunjangan-tunjangan, dan pemberian fasilitas dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan ini terjadi karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerja. Contohnya adalah verifikasi atau validasi keanggotaan ganda, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menyampaikan aspirasi anggota, keterwakilan dalam perundingan PKB, dan lain-lain. Setelah Sobat Worker mempelajari apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial dan jenisnya, sekarang kita akan melihat bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah perundingan bipartit, yaitu proses penyelesaian perselisihan dengan melakukan dialog antara kedua pihak.
baik itu antara pemberi kerja atau perusahaan dengan buruh atau serikat buruh serikat pekerja, dapat juga antara serikat buruh serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Jika kedua belah pihak memperoleh kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka keduanya menandatangani perjanjian bersama yang berisi kesepakatan dalam perundingan bipartit. Nah, jika tidak memperoleh kesepakatan, salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan untuk diselesaikan pada tingkatan berikutnya, yaitu mediasi. Mediasi dalam penyelesaian hubungan industrial biasanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai mediator. Jika dalam proses mediasi kedua pihak tidak menemukan kesepakatan, maka masing-masing pihak dapat melanjutkan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau sering juga disingkat sebagai PHI. Sobat Worker, beberapa di antara kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI? PHI merupakan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di lingkungan peradilan umum yang menggunakan hukum acara perdata murni, di mana hukum acara ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dalam Undang-Undang PPHI, terdapat beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan seperti biaya perkara dan eksekusi gratis bagi perkara yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Majelis hakim terdiri dari 3 orang yang masing-masing hakim karier Mahkamah Agung sebagai ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota masing-masing dari unsur pengusaha dan serikat buruh. Kemudian, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada PHI pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat buruh bekerja. Gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Yurisdiksi PHI meliputi perselisihan hak dan PHK pada tingkat pertama, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Dalam hal perselisihan hak dan atau kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK, maka PHI wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau kepentingan. PHI tidak mengenal pengadilan banding, namun untuk perselisihan tertentu dapat langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Serikat pekerja, serikat buruh, dan atau organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum dan mewakili anggotanya untuk beracara di PHI. Sobat Worker, selain karakteristik PHI, kita juga perlu mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh serikat buruh dalam menggunakan PHI sebagai alat untuk mengakses keadilan. Apa saja tantangannya? Yang pertama adalah PHI nyaris gagal dalam mewujudkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Kemudian sistem hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata, yaitu pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini membuat PHI sangat menekankan pada prosedur peradilan legalistik formal, sementara masih banyak serikat buruh yang memiliki kelemahan dalam kemampuan mereka beracara di persidangan seperti menyusun gugatan, menyiapkan bukti, saksi, menentukan jenis perselisihan, mencari dan memahami jurisprudensi dan hal-hal lainnya. Tantangan lainnya adalah biaya yang mahal. Meskipun perkara di bawah 150 juta rupiah tidak dikenakan biaya, tetapi buruh tetap membutuhkan ongkos perjalanan pulang dan pergi ke PHI yang hanya terdapat di ibu kota provinsi. Diperlukan juga tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan lain seperti konsumsi, leges surat kuasa, leges bukti, biaya mendatangkan saksi atau saksi ahli, membayar pungutan liar, dan hal-hal lain sebagainya. Rata-rata estimasi biaya yang harus dikeluarkan buruh sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per kasus. Lamanya waktu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap juga menjadi tantangan tersendiri. Putusan yang berkekuatan hukum tetap hingga dapat dieksekusi sering terhambat karena lambatnya birokrasi pemeriksaan di pengadilan negeri. Persidangan yang relatif lama dengan rata-rata prosesnya 8 hingga 10 kali sidang. Lamanya mendapatkan salinan putusan yang rata-rata mencapai 3 bulan sejak putusan dibacakan, termasuk juga proses pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Berdasarkan pengalaman TURC, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial memakan waktu sekitar 8 bulan di masing-masing tahapan.
buruh juga dihadapkan pada ancaman mafia peradilan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap hakim ad hoc PHI. Pembuktian di PHKI yang mengikuti pasal 164 KUH Perdata HIR juga menyisakan tantangan. Hal ini berakibat pada buruh yang kesulitan mendapatkan akses pengajuan alat bukti surat maupun saksi karena sistem administrasi dan kepersonaliaan dikuasai oleh manajemen perusahaan. Contohnya, salinan perjanjian kerja tidak diberikan, slip gaji yang tidak ada, absensi dipegang oleh personalia, dan tidak ada kartu identitas sebagai pekerja. Buruh aktif juga sering tidak berani menjadi saksi bagi rekannya penggugat. Salah satu alasannya adalah karena ketakutan atas ancaman PHK. Tantangan yang terakhir adalah sulitnya melakukan eksekusi terhadap putusan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai eksekusi. Eksekusi pada hukum acara perdata tidak akomodatif bagi buruh. Salah satu alasan utamanya karena syarat peletakan sita jaminan dan sita eksekusi atau pelaksanaan eksekusi yang sulit dan mahal. Nah, gimana Sobat Worker? Apakah sudah paham? Semoga bermanfaat ya informasinya.